Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yul Henry, SPD MSI, dan Bapak Khairi Murti, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Moneter. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan uang, perbankan, dan pasar keuangan. Jadi yang pertama itu mengenai uang, perbankan, dan pasar keuangan. Jadi uang, perbankan, dan pasar keuangan ini merupakan tiga elemen yang paling penting yang saling terkait dan membentuk sistem ekonomi yang kompleks. Jadi keberhasilan dan stabilitas sistem ini bergantung pada interaksi dari antara tiga komponen tersebut. Uang sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai memainkan peran fundamental dalam setiap transaksi ekonomi, baik dalam bentuk kartal, giral, maupun kuasi, untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, memungkinkan pencatatan nilai, dan mendorong kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, untuk uang sendiri terdapat beberapa fungsi uang. Yang pertama itu sebagai alat tukar. Uang digunakan untuk membeli dan menjual barang dan jasa. Kemudian satuan hitung, uang digunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa. Dan yang terakhir sebagai alat penyimpan nilai, uang dapat disimpan dan digunakan di masa depan. Selain itu, uang juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu uang kartal. Uang kartal ini uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bank sentral. Selanjutnya uang giral, uang yang disimpan di bank dalam bentuk giro. Dan yang terakhir yaitu uang kuasi, uang yang tidak termasuk uang kartal dan uang giral, seperti deposito berjangka dan tabungan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai perbankan. Perbankan di sini sebagai lembaga intermediasi keuangan berperan vital dalam mengelola aliran uang dan kredit. Bank menerima simpanan dari masyarakat, menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada individu dan bisnis, serta menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer, pembayaran, dan investasi. Untuk perbankan sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu menerima simpanan bank. Bank menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua, memberikan kredit. Bank memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk membiayai kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menerima transfer. Bank membantu masyarakat untuk melakukan transfer uang. Kemudian menerbitkan alat pembayaran. Bank menerbitkan alat pembayaran seperti kartu debit dan kartu kredit. Kemudian kita akan membahas terkait pasar keuangan. Pasar keuangan sebagai platform perdagangan aset keuangan menyediakan tempat bagi investor untuk membeli dan menjual saham, obligasi, derivatif, dan instrumen lainnya. Pasar ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana investor untuk mendiversifikasi portofolio dan mendorong alokasi modal yang efisien dalam perekonomian. Jadi pasar keuangan sendiri terdapat beberapa jenis, yaitu pasar uang, pasar di mana aset keuangan jangka pendek diperjualbelikan seperti sertifikat deposito dan surat berharga. Kemudian pasar modal, pasar di mana aset keuangan jangka panjang diperjualbelikan seperti saham dan obligasi. Dan yang terakhir yaitu pasar derivatif. Pasar derivatif di mana kontrak derivatif itu diperjualbelikan. Kontrak derivatif adalah kontrak yang nilainya didasarkan pada aset lain. Untuk pasar keuangan sendiri seperti itulah penjelasannya. Jadi hubungan antara uang, perbankan, dan pasar keuangan ini bersifat dinamis dan saling melengkapi. Uang yang disimpan di bank dapat disalurkan ke pasar keuangan untuk didanai, dan aktivitas di pasar keuangan dapat mempengaruhi permintaan dan nilai uang. Kemudian stabilitas sistem keuangan juga bergantung pada keseimbangan di antara ketiga komponen tersebut.
kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral, regulasi yang mengatur perbankan dan pasar keuangan, serta tingkat kepercayaan dan stabilitas ekonomi makro, semuanya memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ini. Jadi dalam memahami interaksi dan hubungan kompleks antar uang, perbankan, dan pasar keuangan sangat penting bagi para pembuat kebijakan, pelaku bisnis, investor, dan masyarakat umum untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Nah, jadi itulah penjelasan materi terkait uang, perbankan, dan pasar keuangan. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.